Halo Sobat Merdeka. Kenalin, gue Anin, gue masuk kuliah tahun 2016, jadi gue Gen Z. Halo Sobat Merdeka, kenalin gue Iksan, gue masuk kuliah tahun 2010, jadi gue generasi millennials. Saya Aidil, kuliah tahun 1995, selesai tahun 2000. Wah, Ampun suhu. no gadget. Jadi pager waktu itu. Jadi kita tuh nongkrong sih, lebih nongkrong ke kantin, kosan teman, sampai ke universitas beda-beda. Waktu itu saya tuh di Gunadarma mainnya ke Pancasila, ke UI, sampai ke Trisakti. Jadi nongkrongnya tuh di kantin, kita ngobrol-ngobrol teman-teman SMA. Jadi saling networkingnya begitu, yang punya mobil siapa atau naik bus atau naik kereta gitu. Gimana ya kalau generasi millennials beradaptasi sih, kita dulu lagi rame-ramenya berorganisasi. Ya, jadi 2010 tuh banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswa, lu join perkumpulan apa nih, hima apa nih. Kita beradaptasinya banyakin temennya dari organisasi gitu. Gen Z mungkin sedikit berbeda nih ya. Udah ngomongnya juga kayaknya ya. Enggak, tapi dulu itu bahkan sebelum masuk kuliah kita udah saling kenal. Kenapa bisa? Karena dulu Gen Z sebelum masuk kuliah pasti ada namanya Twibbon, bener nggak? Jadi tuh kita sebelum masuk kuliah itu tuh Twibbon dulu, misalnya kayak I'm ready, gini bla 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 gitu. Jadi kayak udah saling kenal. Terus punya grup sebelum kita masuk kuliah bahkan. Dulu Grup WhatsApp? Line. Dulu zaman Line. Jadi tuh pakai grup, terus itu baru kenalan langsung di situ tuh. Terus habis itu pada saat kita masuk pertama, jadi udah nggak kagok lagi karena udah kenalan dulu di grup. Kalau kita kenalannya pas penataran P4 gitu. Nah, Mungkin kalau ospek kita ya, ospek. Tetap mie instan sih waktu itu ya. Sama. Mie instan menyatukan semuanya ya. Waktu itu kan tahun 90-an ya, sampai 2000 awal tuh memang makanan tuh masih murah banget kan. Tuh. Kena berapa tuh harganya tuh? Aduh, berapa ya, masih goceng kayaknya ya. Dan istilah-istilah Chinese bahasa itu goceng, peceng, apa lagi gitu. Goban. Ya jadi nginep di kosan, main Indomie, terus udah ada dispenser, kayaknya udah ada waktu itu deh, air panas sama yang masih begini-begini tuh. Masak dulu sama ibu kos gitu kan. Jadi kita satu kos tuh masih 2-3 orang ya, saling warteg sih. Jadi ada kuncian pasti warteg yang itu murah, yang itu jangan di situ. Kalau lagi jadi sultan mungkin bisa ke warteg yang itu. Jadi Masih ada nggak sampai udah sekarang? sekarang udah nggak ada. Udah jadi ruko-ruko dengan segala macam brand-brand franchise itu kan. Sekarang dulu mah masih ada tuh yang bisa TU juga bisa. TU apa guys? Mungkin bisa di komen ya. Kurang lebih gitulah ya warteg-warteg, karena belum ada se-booming sekarang ya brand-brand makanan. Ojek online belum ada ya? Iya, Belum rame ya. Ya, paling dipalakin ya. Waduh. Jadi Mas sih, Ivan, ya. Kalau dari gue sih sama sih, kurang lebih mirip. Cuman waktu dulu gue orang yang ngiripnya parah. Karena dapat duitnya tuh segini sebulanan. Gimana caranya gue harus survive nih? Jadi gue bawa magic jar tuh dari rumah. Masak. Tahu gak? Gue pernah satu hari tuh cuman habis 7.000 buat beli soto. Pagi, siang, sore gue makannya itu. Soto doang. Jadi ya banyakin nasinya gitu. Itu parah sih, itu parah. Tapi kalau dibilang warteg favorit ada tuh. Di tempat gue tuh di McDon namanya. Di Telkom. Masih inget ya? Masih. Jadi benar kita juga punya nih. Oh, di situ tuh warteg ini, di situ warteg ini. Dan di McDon doang yang bisa ngasih nasi goreng sama tempe 2 itu 4.000. Itu sih, itu yang paling wah banget sih. memorable banget ya. Iya, Pasti itu memorable banget sampai sekarang, mungkin kayaknya masih ada deh itu. Warteg-wartegnya. Dan pertemanan tuh masih ini ya, maksudnya goceng masih support ya, maksudnya 2.000 deh bayarin. Bayarin. Itu masih. Sekarang kan kalau minjem uang sama temen mungkin beda gitu ya. Beda. Ya gitu lah. Kalau dari Gen X gimana nih? Gen Z. Oh Gen Z, sorry. Kalau dari Gen Z sih waktu survive
di kuliah kebetulan aku juga ngerantau ya guys. Jadi aku anak kos. Pastinya sama sih sebenarnya, ngirit juga, suka masak kalau di kosan gitu, ngiritnya kayak gitu. Soalnya kan sekarang banyak tuh ya tutorial makan under 30.000 gitu. Food prep. Ya, nah, tapi kalau dulu itu survive-nya juga kalau misalnya buat berteman, balik lagi karena aku juga anak rantau, itu membantu banget waktu kita sebelum ketemu, sebelum masuk kuliah itu udah pakai Tribon, jadi pakai hashtag di Instagram, jadi aku langsung tahu oh ini temen-temenku nanti, terus masuk grup juga, jadi kan itu udah salah satu survive menurut aku sih. Jadi pas nyampe di kampus aku nggak bingung gitu, aku harus ngobrol sama siapa dan mereka bisa ngasih input banyak gitu loh di daerah ini tuh gimana. Ya kalau misalnya soal makanan sama sih, di kampus juga ada beberapa tempat spot yang mungkin sering nongkrong juga di situ, makan makanannya oke juga. Yang menarik ya dari Gen X nih. Iya. Berulang sih sekarang, dulu tuh live musik sering banget ya, festival musik ya. Dulu kan Prambors, Radio Prambors, Mustang. Apa sih Gen ya? FM ya? SK. Gen Radio SK masih tuh, Radio SK. Radio tuh termasuk salah satu radio entertainer ya. Kalau kita di kamar kos gitu, radio tuh paling deket. Atau kalau paginya tuh ya Prambors misalkan, terus malamnya tuh kayak yang curhat-curhatan gitu loh, yang apa, dia teleponan, kirim salam dong sama ini, lagi ini, kirim salam Bang Aidil dari ini. Asik. Kalau dulu tuh, jadi gua nginep di rumah teman, terus abis itu nomor, kan kita kalau rumah yang punya telepon tuh, wah rumah lu punya telepon nih, kita ambil teleponnya ke dalam kamar, terus telepon radio. Iseng. Kalau iya masih dia gini ya. Terus kalau nyambung ke radionya, wah seneng banget kan. Wah seneng, salam Bung. Request lagu ini, habis itu disetel ya. Diputer kan, Diputer. gebetan. Wah itu luar biasa entertainer itu sampai malam-malam. Selain musik-musik dulu tuh Prambors ngadain banyak ya di TV tuh, kayak Asia Bagus, terus ada Tenda Mangkal di Prambors. Itu sih paling musik, lebih ke musik ya. Lebih ke musik entertain ya. Selain radio itu belum ada gadget, kita di situ sih kalau Gen X. Kalau gua Mungkin malah agak mirip ya. mirip sih, cuman kalau zaman gua tuh banyakan malah ke hiking, naik gunung. Terus iya, jadi pecinta alam tuh lagi hype banget waktu itu. Mungkin karena abis nonton 5CM kali ya. Nah itu, jadi rame banget sih itu. Jadi naik 2000 awal ya? 2010. 2010. Nah itu lagi hype-hype-nya. Wah itu sih. Sama paling hiburan kita kalau di kos ngundang teman-teman. Di mana yang banyak makanannya nih? Ke kosannya Iksan aja tuh rame makanan gitu. Ya udah kita gelar komputer, main PS. Oh, Tapi PS1. PS-nya bukan PS ini, PES Pro Evolution Soccer. Jadi di laptop kita install, mainnya di laptop. Pakai inkubator. Apa ya? Pakai Emulator. Ya, kalau dulu ada tuh. Gitu. Emulator, Hiburannya iya. cuma gitu doang. Gitu. Orang IT kan jago-jago ngakalin, isi mau jadi PS, mau jadi apa bisa aja tuh. Kalau di zaman Gen Z Nah, ini kayaknya beda. Ini lebih banyak frontal sih, bedanya ya. nih. Konser tuh lumayan dulu banyak juga. Mungkin awal-awal kayak Jakarta Warehouse Project. Kayaknya dulu lagi pada melejit itu loh IDM. Mungkin pada tahu Chainsmoker kayak gitu-gitu ya. Dulu tuh yang kayak banyak banget IDM, Jazz gitu. Terus habis itu sama sih masih kayak live musik juga. Terus kebetulan juga karena aku anak rantau, pastinya kosan aku selalu jadi base camp, jadi tetap main di kos-kosan juga. Ngapain tuh mainnya? Nongkrong kayak kalau misalnya cewek-cewek suka maskeran, gosip gitu ya, nongkrong di kos-kosan aja. Terus Minum air jus gitu. iya, kita kan healthy guys. Terus habis itu biasanya juga kadang suka gini sih, kayak nongkrong sama circle gini, Dufan yuk gitu. Atau kayak langsung ya. Bandung yuk, gitu. Puncak yuk. Nah biasa tuh kayak gitu tuh. Terus juga dulu zaman-zamannya awal-awal yang masih heboh, Taichan, Gultik, jadi kayak Blok plastik juga Gultik ya. ya jadi dulu malam-malam kayak nongkrongnya itu udah makannya kayak gitu-gitu. Gultik Sabi nih, gitu ya. Taichan kuy gitu kan. Taichan kuy gitu.
uang ya, goceng, peceng, apalagi Ki? Goban, Ban, ceban, gue gibeng loh gitu. Itu dulu bikin Depok ya. Sama nih gue juga. Ah kibul nih gitu ya. Ada mah kibul mulu gitu. Kibul. Spokat gitu. Itu palingan itu sih simple. Tapi sekarang kayaknya lebih beragam. lebih beragam ya. Banyak kata serapan ya kayaknya kalau sekarang ya. Kalau aku nggak inget banget ya guys waktu di 2016 itu, karena kan sekarang juga masih eranya Gen Z juga ya. Jadi kalau dulu tuh kayaknya apa ya, kayak kuy dibalik-balik gitu ya, ngaps, kuy gitu, terus nongs, terus juga kayak nongkrong gitu ya, nongs dimans nih, gitu. Ya sabi gitu, atau kayak ya Yoks. si takis. Kalau ke Sikat Inggris, ya. ke Inggris-Inggrisan gitu ada nggak sih sekarang misalnya? Aku mau staycation nih Oh, kayak gitu. enggak. Oh zaman gue ada. Iya. Zaman gue ada tuh. Yang lagi rame. Kepo. Kepo. Itu dikit-dikit kesal banget sih zaman kuliah. Ah kepo nih gitu deh. Sampai sekarang tuh kayaknya ya. 2016 ini banget juga, bucin, Nah, bucin. baper, gitu, kayak baper banget sih lo, gitu. Parah banget ya. Baper nggak ada tuh di waktu zaman dulu nggak Iya ada. itu baru tuh baper, bucin. Terus kalau misalnya kayak sekarang, apa ya kalau yang Gue dulu tuh ada ngocol. Aduh, ngelucu. Ngocol. Ngelucu. Ngelucu. Songong. Hah? Ngocol. Oh, songong. Nggak tahu ya. Wah, kan nggak tahu ya. Jadi itu sombong jadi ngocol banget tuh orangnya. Iya, Songong. Ngocol tapi ngocol. Lucu ya. Lo ngocol semua lu ini lucu banget gitu kan. Ternyata artinya malah songong ya. Songong, ngocol banget tuh anaknya loh. mungkin yang lagi nonton bisa nambahin ya kata-katanya di bawah. Iya. Versi kalian coba ya, Versi coba kalian apa? Mungkin aku lupa gitu. di kolom komentar. Bapak juga boleh. Kita bapak-bapak nih. Jokes-jokesnya dulu ya. Oke guys, nah jadi itu pengalaman dari Gen X, Gen Y, dan Gen Z yang pada saat waktu itu kuliah. Mungkin Sobat Merdeka di sini pernah punya pengalaman yang mirip, atau mungkin Sobat-Sobat Merdeka yang baru masuk sekarang ada banyak pengalaman yang beda, bisa langsung diceritain di kolom komentar ya. Kalau gitu kita pamit undur diri. Bye, Bye, Sobat Merdeka.